Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agradaya Ramadan. NIM saya 14425000002. Saya pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Digitalisasi dalam Arsitektur. Penelitian ini membahas bagaimana perkembangan digitalisasi mengubah cara berpikir dan cara merancang dalam dunia arsitektur, serta bagaimana membedakan antara digitalisasi arsitektur dan digitalisasi dalam perancangan arsitektur. Semua tahu, kemajuan teknologi digital telah membawa dampak besar bagi bidang termasuk arsitektur. Menurut Basuki dan Purwanto, tahun 2022, arsitektur kini bukan hanya tentang bentuk fisik tetapi juga sistem informasi yang hidup. Sementara Adiba dan Mutiari tahun 2022 menjelaskan bagaimana teknologi digital diterapkan pada bangunan bersejarah seperti Gedung Juang Tambun. Jadi penelitian ini mencoba menghubungkan dua sisi tersebut antara teori dan praktik digitalisasi dalam arsitektur. Penelitian ini ada tiga. Tujuan penelitian ini ada tiga. Satu, menelusuri sejarah perkembangan digitalisasi dalam arsitektur. Dua, menganalisa perbedaan konsep antara digitalisasi arsitektur dan digitalisasi perancangan arsitektur. Tiga, menjelaskan hubungan keduanya dalam konteks arsitektur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur. Saya menggunakan dua sumber utama, yaitu artikel dari Basuki dan Purwanto tahun 2022 serta artikel dari Adiba dan Mutiari tahun yang sama. Keduanya saya analis, dibandingkan, lalu disintetiskan untuk menemukan hubungan antara teori dan penerapan digitalisasi dalam arsitektur. Sejarah perkembangan digitalisasi dalam arsitektur awalnya hanya sebatas penggunaan komputer untuk menggambar dua dimensi atau CAD. Namun seiring waktu muncul teknologi seperti BIM, pemodelan 3D, hingga kecerdasan buatan dan Internet of Things. Hal ini mengubah arsitektur dari sistem statis menjadi sistem adaptif dan interaktif yang dikenal dengan konsep dynamic living. Digitalisasi arsitektur adalah perubahan paradigma arsitektur, bahkan transformasi paradigma arsitektur dari objek fisik menuju entitas informasi yang adaptif. Dua, menekankan perubahan nilai teori dan pemaknaan ruang melalui teknologi digital serta kehidupan dinamis. Digitalisasi dalam perancangan arsitektur. Satu, berorientasi pada penerapan teknologi digital dalam proses desain. Contohnya menggunakan VR atau VR, smart device, dan sistem interaktif pada Gedung Juang Tambun. Perbedaan konseptual. Satu, digitalisasi arsitektur berfokus pada paradigma dan teori. Dua, digitalisasi perancangan berfokus pada penerapan teknisi dan efisiensi desain. Keduanya saling melengkapi antara konsep dan praktik. Dari hasil analis, perbedaan utama ada pada fokus dan tujuannya. Digitalisasi arsitektur itu bersifat konseptual, mengubah cara berpikir dan teori arsitektur. Sedangkan digitalisasi dalam perancangan itu praktis, lebih ke penggunaan teknologi dalam desain. Tapi keduanya saling melengkapi. Teori tanpa aplikasi tidak akan berjalan, dan aplikasi tanpa dasar teori tidak punya arah. Kesimpulan dari penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa satu, digitalisasi arsitektur bersifat konseptual dan filosofis. Dua, digitalisasi perancangan bersifat teknis dan aplikatif. Keduanya membentuk arsitektur modern yang adaptif, interaktif, dan manusiawi. Penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada dua sumber utama, yaitu karya Basuki dan Purwanto tahun 2022 serta karya Adiba dan Mutiari pada tahun 2022.
Keduanya menjadi landasan untuk memahami hubungan antara teori digitalisasi arsitektur dan penerapannya dalam praktik desain modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.